Selamat malam. Malam ini kita akan belajar tentang skill lab, yaitu building rapport. Anamnesis pasien adalah suatu proses komunikasi antara dokter dan pasien yang dipakai sebagai sarana bagi dokter untuk mengenal dan memahami pasiennya, dengan tujuan utamanya adalah bagaimana supaya pasien itu dapat merasakan bahwa dirinya adalah sebagai seorang pribadi dan bukan hanya sebagai suatu masalah kesehatan. Jadi sebuah penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit di Amerika Serikat pada lebih kurang 500.000 proses konsultasi antara pasien dengan dokter di rumah sakit selama 1 bulan itu membuktikan bahwa suksesnya komunikasi dokter dan pasien, artinya suksesnya hubungan antara dokter dan pasien itu sangat bergantung bukan pada pengetahuan klinis dan pengetahuan teknis seorang dokter, melainkan bergantung pada raport antara dokter pasien yang dapat dibangun. Jadi kemampuan nonverbal yang harus dimiliki oleh seorang dokter yang baik agar dapat membangun raport ada beberapa. Yang pertama, seorang dokter harus percaya diri supaya dia juga bisa membangkitkan keyakinan diri pada pasiennya. Kemudian dokter harus memiliki empati dan dia harus mampu untuk mengkomunikasikan empati tersebut kepada pasien dengan baik sehingga pasien tetap merasa bahwa dirinya diperhatikan, dirinya diterima dengan baik. Dan dokter juga harus seseorang yang bersifat manusiawi, punya rasa peduli, penuh belas kasih dan baik hati. Dan dokter harus selalu menganggap ada hubungan pribadi yang bersifat pribadi, yaitu suatu rasa ketertarikan secara individu ya terhadap pasien yang dia obati. Kemudian seorang dokter harus jujur dan dokter memiliki rasa hormat terhadap pasien yang dihadapinya. Dan juga dokter harus seorang yang teliti. Jadi dikatakan bahwa hal yang penting untuk diketahui adalah di dalam membangun suatu raport itu diperlukan bukan hanya kemampuan verbal yang dapat dilatih dan dinilai secara objektif, melainkan juga suatu kemampuan non-verbal yang ini hal yang sulit untuk dilatih dan untuk bisa dinilai secara objektif juga cukup sulit ya. Nah, kita coba membuat langkah-langkah sederhana ya, dan ini didasarkan pada jurnal yang sudah ditulis pada tahun 2008, yaitu ada 5 langkah membangun raport. Yang pertama, kita harus membangun kesan yang baik dan positif saat kita pertama sekali bertemu dengan dokter, saat seorang dokter pertama sekali bertemu dengan pasiennya. Yang kedua, kita harus menerapkan urutan proses anamnesis dengan benar. Yang ketiga, kita harus memberikan respon terhadap pasien. Yang keempat, kita harus membangun kerjasama dengan pasien. Yang kelima, kita harus mengakhiri nanti proses anamnesis dengan baik. Nah, kita lihat langkah yang pertama. Kita harus membangun kesan yang baik dan positif saat pasien bertemu dengan dokter untuk pertama sekali. Apa yang harus dilakukan? Persiapkan diri dengan terlebih dahulu memeriksa dan mempelajari rekam medis pasien pada saat pasien mulai dipanggil dan memasuki ruangan pemeriksaan. Yang kedua, berikan sapaan terlebih dahulu kepada pasien ya, dengan apa? Buat kontak mata yang baik, jabat tangan pasiennya, perkenalkan diri dengan memberitahukan nama depan dan akhir kita. Lalu tetap untuk memulai pembicaraan terlebih dahulu dengan menanyakan hal-hal pribadi yang secara umum tidak berhubungan dengan kondisi medis pasien. Dan yang keempat, menanyakan kepada pasien hal-hal apa yang membuat dirinya ingin bertemu dengan kita. Lalu kita harus, yang kedua adalah menerapkan urutan proses anamnesis yang benar, yaitu dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada pasien untuk memberitahukan hal-hal yang dianggap pasien penting. Ya, jadi tentang keluhan utamanya dan riwayat penyakitnya, kita kasih kesempatan pasien untuk berbicara. Yang kedua, kita mulai mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka dan kemudian setelah mendapatkan informasi yang cukup,
maka kita mulai dapat mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik. Dan yang ketiga, kita nyatakan kembali untuk mengkonfirmasi hal-hal apa yang kita anggap penting dari informasi yang telah diberikan pasien kepada kita, agar pasien merasa bahwa dokter itu benar-benar mendengarkan, memahami, dan mempedulikan apa yang dialaminya. Lalu yang ketiga, kita memberikan respon terhadap pasien. Dengan cara apa? Perhatikan sepenuhnya dan identifikasi seluruh respon pasien. Apakah itu respon verbal maupun non-verbal, dan kita sebagai dokter tidak bersikap menghakimi terhadap pasien. Dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu pertahankan kontak mata dengan pasien. Yang kedua, condongkan tubuh ke arah pasien dengan cara yang nyaman. Yang ketiga, tidak menyilangkan kedua tangan atau memasukkan kedua tangan ke dalam kantung celana. Kemudian berikan waktu yang cukup dan jangan terlalu sering melakukan interupsi pada saat pasien sedang berbicara. Dan kalau perlu, kita boleh berikan sentuhan yang positif, yang baik kepada pasien untuk memberikan dukungan kepada dirinya. Lalu kita harus menunjukkan empati pada kondisi pasien dengan berkata, ya, contohnya, saya dapat merasakan kekhawatiran ibu dengan rasa nyeri yang ibu alami. Bolehkah saya lebih banyak lagi bertanya kepada ibu? Nah, itu contoh pertanyaannya. Atau saya dapat merasakan kesedihan yang Bapak alami dengan rasa lemas yang sering dialami. Bolehkah Bapak bercerita lebih banyak kepada saya tentang rasa lemas dan rasa sedih yang Bapak alami? Lalu kemudian kita memberikan dukungan dan pujian kepada pasien agar memiliki respon yang positif. Contohnya dengan berkata, saya mengerti Bapak telah sungguh-sungguh berjuang untuk berhenti merokok, dan saya benar-benar mendukung Bapak untuk tetap berjuang dan tidak menyerah. Jadi kalimatnya jangan menghakimi pasiennya, jadi berusaha untuk tetap positif, memberikan dukungan kepada pasien. Lalu kita harus selalu mengingat dan memberikan perlakuan kepada pasien sebagaimana diri sendiri kita ingin diperlakukan oleh orang lain, ya. Jadi terutama tadi adalah tidak bersikap menghakimi. Yang keempat, kita harus membangun kerjasama dengan pasien, ya. Dengan apa? Yaitu yang pertama, lakukan penilaian apakah pasien sudah benar-benar mengerti tentang kondisi penyakitnya. Mungkin kita dapat bertanya, dapatkah Bapak menceritakan kembali tentang kondisi kesehatan Bapak yang baru saja Bapak bicarakan? Lalu kemudian kita harus bersikap peka terhadap respon negatif yang ditimbulkan oleh pasien dan berusaha mengeksplorasi, mencari penyebab timbulnya respon negatif terhadap rencana pengobatan yang mungkin kita tawarkan terhadap pasien. Dengan mungkin bertanya, adakah yang Bapak khawatirkan terhadap pengobatan yang akan saya berikan kepada Bapak? Lalu langkah yang terakhir adalah mengakhiri anamnesis dengan baik, ya. Dengan apa? Yang kita lakukan adalah menyatakan sekali lagi kesimpulan yang telah dibuat kepada pasien dan tetap memberikan kesempatan kepada pasien apabila di kemudian hari masih ingin melakukan diskusi tentang kondisi penyakitnya. Dan terakhir, kita sebaiknya membuat suatu resume medis secara tertulis yang dapat membuat pasien merasa lebih nyaman dan yakin. Demikian skill lab untuk membangun raport. Semakin sering kita latih sambil berbicara, praktek mungkin dengan teman-teman, dengan sejawat kita, ini juga akan membuat kemampuan untuk membangun raport yang akan lebih baik, dengan harapan outcome daripada pengobatan kita terhadap pasien akan menjadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.